Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan unboxing dan sedikit tes review cobain yaitu Poco X7 Pro ya. Handphone yang lagi rame banget dibicarain saat ini bagi kaum mendang-mending ya. Nah ini lagi rame banget lah pokoknya Poco X7 Pro. Nah ini aku belinya di Mi Store. Buat yang nonton live aku kemarin mungkin tau lah, aku belinya di Mi Store dapat harga di 4.399.000 atau 4.400.000, ada potongan 200.000 kemarin. Nah ini tuh yang warna hijau dan sayangnya di Indonesia nggak masuk warna yang kuil lapis ya, yang kuning hitam. Itu padahal keren loh kuil lapis itu kuning hitam, tapi nggak masuk coy ya. Nah untuk Poco X7 Pro sama kayak Poco X6 Pro sebelumnya, dia hanya ada satu seri yang RAM 12GB, internal 512GB, tapi harganya di bawah harga Poco X6 Pro kemarin. Nah untuk speknya mungkin kalian udah tahu, tapi aku ngasih tahu sedikit di sini tuh. Untuk chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang udah di atas dari Poco X6 Pro, dan untuk GPU-nya juga udah lumayan update. Untuk baterainya menggunakan 6000 mAh with 90W Hypercharge. Nah baterainya ini mirip dengan Eco 13 yang model silikon. Layarnya Crystal Res 1,5K 120Hz AMOLED display, kamera 50MP with OIS ya. Dan yang paling kerennya lagi sekarang udah IP68 ya, harusnya udah bisa dicelup ke air, tapi kalau misalnya rusak nggak ditanggung garansi ya. Kita langsung aja buka, bismillahirrohmanirrohim. Nice. Nah jadi untuk boxnya seperti ini ya, udah ada tulisan Xiaomi HyperOS. Oke nice, kita langsung aja buka, bismillahirrohmanirrohim. Poconya beraksi, SIM ejector, kartu garansi, stiker Poconya beraksi, casing yang warna hitam dop, handphonenya yang dilapisin plastik kayak macam handphone sejutaan, chargernya 90W, kabel chargernya dari Type A ke Type C ya, belum dari Type C ke Type C. Nah jadi seperti ini aja yang didapatin dari pembelian Poco X7 Pro di dalam boxnya. Nah kita fokus ke handphonenya. Jadi untuk di plastiknya seperti ini sama kayak di belakangnya tadi, highlightnya. Nah kita langsung lepas saja, bismillahirrahmanirrahim. Dan ya handphonenya seperti ini. Belakangnya ini tuh bukan kaca, jadi harusnya sih jujur aja aku pengen ngerasain juga high siliconnya, baterai high siliconnya ini. Nanti kalau misalnya panas bunyi-bunyi juga nggak belakangnya ya. Nah untuk sampingnya modelnya flat, framenya sampingnya ini plastik ya, soalnya nggak ada garis antena. Dan untuk di samping sininya ada tombol volume, tombol power, di bawahnya ada speaker, mic, lubang Type C, charger. Untuk SIM-nya udah bisa ditebak, bisa SIM 1, SIM 2, dan posisinya depan belakang. Sebelah kiri kosong, nggak ada apapun. Sebelah atas ada infrared yang harusnya di antara salah duanya ini ada speaker dan mic. Nah untuk belakangnya seperti ini ya, ada dua kamera dan lampu flashnya juga dua ini. Terus ada tulisan 50MP OIS dan ada tulisan Poco di sini. Dan ada stiker IMEI yang kita lepasin aja, mengganggu estetika handphone. Nah jadi bisa kalian lihat ini handphonenya ada kayak garis gitu, karena kalau di model luarnya itu ada warna kuning hitam. Jadi mirip banget sama kuil lapis ya, atau lapis legit kali ya. Nah jadi kalau di Indonesia yang masuk cuma warna hitam sama warna hijau ini. Aku beli warna hijau karena cuma warna ini yang terang ya, cuma ada dua pilihan. Nah nggak usah berlama-lama, kita langsung aja hidupin, bismillahirrohmanirrohim. Nice, sudah hidup. Dan untuk di depannya udah dapat anti gores. Nah tapi anti goresnya ini ke bawahnya ini masih kurang gitu ya, nggak bener-bener mepet gitu, nggak fit. Bawahnya ini agak tebal. Apakah memang bawahnya ini dagunya agak tebal? Kita lihat ya, harusnya enggak lah ya. Nah setelah hidup, iya bener, bawah dagunya agak tebal. Nggak tahu kenapa ini framenya aku rasa agak tebal ya, bawah dagunya juga agak tebal. Nah coba kalau kita bandingin sama handphone Poco F3. Nah menurut aku Poco F3 jauh lebih tipis. Untuk kiri kanan ya, misalnya dari kiri kanannya ya, atau gini nih ya, Poco F3 lebih tipis. Terus untuk dagunya juga Poco F3 kayaknya lebih tipis coy. Tuh. Wah, Poco X7 Pro lebih tebal. Coba kalian lihat ya, apa menurut aku aja nih, apa pendapat aku aja, atau sebenarnya sama gitu. Untuk kiri kanannya memang aku ngerasa Poco F7 Pro ini agak lebih tebal ya. Ya udah deh, bodo amat, kita langsung aja setting-setting. Oke, telah selesai setting-setting. Jadi untuk tampilan utamanya seperti ini. Dan di sini tuh udah ada updatean ke
versi 2.0.3, updateannya 444 MB, ada filosofi desain nyata, Xiaomi Hypercore ya. Nah, saran aku sih kalau kalian baru beli handphone gini kan, belum ada foto, belum ada apapun, saran aku update aja nih, perbaruin, habis itu reset pabrik lagi gitu ya. Nah, ini karena aku mau tes atau review dulu, jadi aku belum update dulu. Nah, untuk sekarang ini dia di versi 2.0.2 sama kayak di Poco F6. Untuk penyimpanannya kepake di 33,8 GB atau 34 GB lah ya, dari 512. Jadi yang tersisa 494 lagi tuh coy. Untuk update keamanan Androidnya di 2024 bulan 12, info detail dan spesifikasinya di mana RAM 12 GB plus 6 GB virtual RAM. Berarti udah kepake 6 GB virtual RAM, bisa dikurangin lagi, berarti lebih leluasa internal. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra octa-core Max 3,25 GHz. Interkonektivitas sudah ada. Untuk tampilan layar di sini tuh nggak ada rasio. Untuk tampilan layar di sini tuh nggak ada settingan resolusi layar, berarti resolusi layarnya nggak bisa di setting. Untuk rasio penyegaran layar bisa kita buat di custom 120 atau 60 Hz. Nah, untuk tampilan AOD di sini tuh apakah bisa selamanya? Dan nggak ada pilihan selamanya, hanya ada selama 10 detik setelah mengetuk, matikan saat penghemat baterai dihidupkan. Jadi nggak ada settingan nih ya, kemungkinan waktu pas update nanti ada ya. Nanti aku kasih info ke kalian kalau memang misalnya ada coy. Untuk fingerprintnya tadi lumayan cepat ya, ya normal lah, kayak macam Poco F6, Poco X6 Pro sebelumnya. Dan emang yang sangat disayangkan di sini ya, menurut aku pribadi, nggak tahu sih pendapat kalian juga atau kalian yang udah punya Poco X6 Pro sebelumnya atau punya Poco F6, ini memang framenya agak lebih tebal. Nggak tahu sih, mungkin bedanya nggak begitu signifikan, tapi aku ngerasa ngelihat kayak agak lebih tebal dibanding Poco F6 aja, kayak kerasa banget, beda banget sama Poco X6 Pro dulu ya, kayak berasanya tuh tipis gitu. Apa gara-gara warna hijaunya yang buat jadi nampaknya lebih tebal? Kalau warna silver kan nggak begitu nampak tebal gitu. Dagunya lagi agak nampak tebal nih, apalagi di sudut-sudut sini. Nah, untuk di settingan baterai di sini tuh ada mode ultimate, mode seimbang, penghemat baterai. Terus apakah ada opsi pengisian daya? Ada pilihan standar dan kecepatan tinggi. Perlindungan baterai. Nah, sekarang udah ada kondisi baterai atau baterai life. Di Poco F6 belum ada. Bahkan Poco F6 udah update terbaru pun belum ada juga. Jadi kita udah bisa ngecek kalau kita jual second. Jadi kita bisa cek nih, ini baterai health-nya segini ya, udah mirip-mirip kayak iPhone aja nih coy. Nah, bisa lihat untuk di perlindungan baterai di Poco F6 itu nggak ada. Poco X7 Pro sudah ada ya, dia mirip kayak macam seri Xiaomi terbaru lah ya, kayak macam Xiaomi 14T Pro gitu, 14T. Untuk fitur tambahan ya seperti ini, nggak ada bypass charging ya, memang Xiaomi nggak mau ngasih. Untuk setelan tambahan di sini tuh ada aksesibilitas, bola pintas, operasi satu tangan, mode operasi satu tangan, rekam layarnya, sistem suaranya bisa keduanya, mantap. Laju bingkai bisa sampai 90 fps, tapi nggak bisa menyesuaikan dengan game ya, berarti mentok di 90, nggak bisa 120 kalau misalnya game Mobile Legend gitu contohnya. Jendela mengambang, penambah memori, ruang kedua, detak jantung. Terus di sini tuh ada AI subtitle. Nah, AI subtitle ini AI-nya, tapi biasanya tampilannya di depan sini, ini nggak ada coy. Untuk virtual RAM atau penambah memori bisa sampai 12 GB, bisa juga dimatikan, atau kecil juga bisa 4 GB. Nah, kita coba aktifkan mode developer dulu. Ini yang paling penting kalau kalian udah di Android 15. Nah, aktifkan mode developer, terus nanti di sini tuh ada pilihan nih. Nah, aktifkan kecepatan frame default untuk game. Nah, jadi kalian aktifkan nih. Karena kalau kalian nggak aktifkan, nanti game kalian mentok di 60 fps aja ya. Nah, tapi anehnya di sini aku baru menyadari, biasanya ini tulisannya nonaktifkan pembatasan kecepatan frame maksimum 120 Hz. Nah, kalau 120 Hz ya udah paling tingginya gitu ya. Biasanya 60 Hz loh tampilannya di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh Poco F6 tuh 60 Hz, di sini 120 Hz up. Biasanya aku ngecek di semua handphone Android 15, mau Ico, Poco atau handphone yang lain, dia memang tulisannya 60 Hz. Di sini 120 Hz. Nggak tahu kenapa ya, apa memang bener begitu atau ngebug nih Xiaomi. Nah, untuk di tampilan UI-nya kita bisa pilih, bisa yang pakai laci seperti ini. Nah, bisa juga yang nggak pakai laci ya, kayak Xiaomi pada umumnya yang layar di depan semua. Nah, untuk tampilan UI-nya ya begini. Dan untuk buka ininya, ini udah yang model baru ya, yang dia dari kanan gini tuh. Nice. Mantap, ininya udah bisa, ya benar, berarti ini tuh yang udah, memang yang udah model baru. Ininya nice, koneksi ke Windows, terus ada Dolby Atmos. Dolby Atmosnya coba bisa kita buka. Nice, efek suara Dolby Atmos, ada suara Xiaomi, efek equalizer, suara imersif, ya udah mantap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, dan ini tuh masih bisa kita hapus-hapus lagi aplikasinya. Kalau kita rasa kita nggak butuh dan nggak penting
Nih masih banyak yang bisa dihapus ya coy ya. Tuh booking, bubble shoot, Dusitel, nih lah nih handphonenya penuh dengan iklan coy. Ini kalau aplikasi Google bisa dihapus, mau aku hapus juga nih kayak Google One, Google TV, sayangnya nggak bisa dihapus. Nah kita coba tes buka di aplikasi kamera. Nah jadi untuk kameranya seperti ini. Nice, ada 0,6 kali. Nah dan 1 kali ya. Memang kameranya cuma 2 ya. Lumayan lah ya untuk tampilannya di sini dokumen, pro, video, foto, potret, malam hari, lainnya. Nah untuk di kamera depan gimana? Kamera depan ya lumayan lah, lumayan ya, hampir-hampir sama kayak Poco F6 lah ya. Untuk kameranya menurut aku nggak terlalu wow banget. Dan untuk di videonya kita bisa lihat di sini tuh bisa 4K 60 fps. Untuk 0,6 kali ya, apakah bisa 4K 60 fps juga? Nggak bisa. Mentok di 1080 30 fps untuk di 0,6 kalinya. Nah kalau lagi video apakah bisa pindah-pindah? Contohnya nih ya, 1 kali 1080 30 fps ya, biar dia bisa nyesuaiin sama yang 0,6 kali. Apakah bisa pindah? Wah bisa dong, keren bisa tuh. Kita lihat perpindahan kameranya masih terasa ya. Berarti bener-bener pakai bisa disambungin. Nah kalau misalnya kita di settingannya 1080 60 fps, klik, apakah bisa ke 0,6 kali? Nggak bisa ya, karena memang 0,6 kalinya belum support 1080 60 fps. Berarti kalau misalnya support dia bisa coy. Contoh ya 0,6 kali nih. Nah dia bisa nih tuh. Nah ketahuannya ini bener-bener pakai lensa yang 1 kali gimana bang ya? Bisa lihat tuh ada perbedaan tuh ya tuh. Kalau misalnya dia nggak ada perbedaan kan kayak gini nih. Tuh kayak gitu kan, nggak ada perbedaan, ini kayak trik gitu. Tuh bisa nih, keren. Nggak seperti Poco F6 yang belum bisa ya. Nah untuk di kamera depannya bisa 4K, nggak bisa ya, cuma 1080 30 fps coy. fps nggak bisa diubah, waduh sayang banget. fps nggak bisa diubah. Jadi untuk foto 0,6 kalinya seperti ini, 0,6 kali, klik 1 kali, 2 kali, paling mentoknya di 10 kali. Tapi 10 kali udah terlalu maksakan sih. Kita coba putar video yang paling resolusi paling tingginya bisa 2160p 60 fps HDR ya. Nah, kalau kita lihat untuk videonya 4K di sini tuh memang cantik banget sih. 4K 60 fps HDR dan dia nggak ngelek-ngelek. Bahkan aku cepatin aja ini tuh juga nggak ngelek-ngelek. Keren loh tuh, mantap ya. Kalau ngelek-ngelek malu-maluin aja ya. Nggak ngelek-ngelek coy, mantap coy. Bisa lihat, wah gila cakep. Dolby Atmos sudah dihidupin. Suaranya bagus, nyaring, dan agak jernih, tapi sayangnya bassnya kurang ya. Tuh. Nyaring banget. Suaranya juga nggak gede-gede banget sih. Nggak terlalu gede sih suaranya. Dan memang udah stereo ya, udah kiri kanan udah stereo, mantep. Dan untuk besar suaranya udah hampir balance ya, atas sama bawah, kiri sama kanan udah hampir balance. Nah, jadi kali ini aku udah update ya. Udah aku update ke HyperOS 2.0.3 yang terbaru yang updateannya sebesar 400 MB-an. Dan bisa lihat di sini tuh updateannya di filosofi dengan AI, mesin cuaca ya, mirip kayak Poco F6 yang sebelumnya sama Xiaomi HyperCore, mungkin di bagian game turbonya. Nah, saran aku buat kalian baru beli mending langsung update aja ya. Dan untuk update keamanannya 2025 bulan 1. Nah, untuk di pengaturannya ini tuh udah ada tambahan di mana ada layanan AI. Nah, sebenarnya layanan AI ini sebelumnya di setelan tambahan ya, sekarang udah ada muncul di pengaturannya. Ada catatan, ada galeri, ada perekam, ada subtitle AI, ada interpreter AI. Nah, ini udah aku jelasin di Poco F6 atau Xiaomi 14T Pro sebelumnya ya. Nah, buat yang pengen tahu nanti bisa cek di sana aja. Yang jelas untuk catatan AI ini dia kayak ngebantu nyusun
tulisan, misalnya kita udah buat tulisan, terus juga terjemahkan di catatan ya, di notesnya bawaan Xiaomi atau Poco. Nah, untuk galeri di sini tuh ada ekspansi AI, misalnya foto kalian kecil bisa digedein kiri kanannya, jadi nanti dia menyesuaikan gambarnya entah kayak mana-mana. Terus juga ada penghapusan objek AI Pro, jadi nanti bisa dihapus nih orang-orangnya gitu. Misalnya ada orang yang nggak pengen kalian mau, nanti bisa dihapus. Nah, untuk perekam dia lebih ke terjemahan, subtitle AI juga. Waktu lagi nonton misalnya orang ngomongnya bahasa Inggris bisa langsung diterjemahkan gitulah ya. Nah, terus apakah ada tambahan lain? Kayaknya nggak ada tambahan lain deh guys. Ya sama aja ya. Untuk di ininya tetap nonaktifkan kecepatan frame di 120 Hz bukan 60, gila. Nah, terus di sini tuh AI subtitlenya masih ada loh. Padahal udah ada di depannya loh. Aduh, ini memang Xiaomi ini kacau banget. Ini AI subtitle ya. Di sini layanan AI juga ada AI subtitle. Nah, kenapa nggak digabungin di sini aja nih subtitle AI? Ada dua jadinya. Untuk tampilan AOD setelah update ternyata sama aja 10 detik juga, nggak ada perbedaan. Nah, langsung aja kita tes, yaitu pertama kali di device info HW ya. Ini tuh nggak ngetes sih, mau ngecek untuk speknya. Untuk SoC nya menggunakan Dimensity 8400 Ultra yang dibuat sama TSMC N4P dan proses teknologinya 4 nanometer. Pakai Mali G720 MC7. Wow. Nah, untuk core-nya 8 dan core yang paling tingginya itu satu kali di 3,25, terus 3 kalinya 3 GHz, terus yang 4 kalinya 2,1. Untuk layarnya 2700 kali 1200 dengan 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10 Plus untuk white keluarga mode, support. RAM-nya pakai 12 GB LPDDR5X. Untuk penyimpanan internalnya harusnya udah UFS 4.0 ya. Untuk kameranya pakai IMX882. Wah, bagus nih. Dari Sony berarti. Nih, untuk 50 megapikselnya pakai Sony IMX82. Untuk 20 megapikselnya aku rasa lensa yang ultra wide-nya ya, atau 8 megapiksel ini lensa ultra wide-nya. Untuk baterai 6000 mAh. Cycle count-nya baru satu kali karena baru satu kali ngecas. Udah ada cycle count-nya di sini. Untuk sensornya lengkap. Giroskop harusnya udah pasti hardware lah. Barometer nggak ada. Nah, barometer ini yang padahal yang sangat-sangat dipentingin karena handphone yang bisa tahan air itu ngeceknya di barometer gitu ya. Tapi nggak ada, tapi nanti kita bisa tes pakai manual. Kita coba tes di AnTuTu Benchmark. Nah, untuk uji multi sentuh langsung bisa 10 jari atau nggak? Wih, bisa, langsung mantap 10 jari. Nah, untuk hasilnya di 237.000 ya, dengan speed testnya bisa lihat nih 4.000, 3.800, untuk RAM-nya 1.600, 1.300. Ya, air rate-nya tinggi nih di 400 mAh. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja tes untuk AnTuTu Benchmark. Panasnya di sini tuh 38 derajat. Aku bakalan buat mode V-Forma. Di sini tuh nggak ada mode V-Forma. Oh ya, kita tambahin dulu ya. Mode V-Forma, kita buat mode V-Forma biar bener-bener nggak ditahan. Nah, ini dari kemarin nih penyakit ya nih ya. Tahap apa nih get up ini tak selesai coy. Nah, kita langsung tes uji sekarang. Ini kita lagi tes AnTuTu Benchmark dan untuk panasnya udah sampai 44 hampir 45 derajat tadi. Dan untuk belakangnya nggak bunyi ya. Aku kira mirip kayak Ico 13 yang kalau panas dia bunyi gitu. Emang kalau Ico 13 itu dia kok panas langsung bunyi. Ini premnya aku tekan-tekan juga nggak bunyi. Belakangnya juga nggak bunyi, aman. Nice, bisa kalian lihat untuk hasilnya di 1.564.000 ya, nggak nyampe 1.700.000 dong. Mungkin kalau pakai fan cooler bisa naik sedikit kali ya. Untuk panasnya 45 derajat. Bisa lihat nih dari 39 ke 45 derajat. Untuk CPU-nya 350, GPU-nya 542, MEMS-nya 372, UX-nya 298. Baterainya mengurang di 6%. Untuk Geekbench 6 bisa lihat single core di 1597, multicore 5535. Nah, kita langsung cobain yaitu CPU throttling. Nah, ini tuh handphonenya udah lumayan dingin di 36 derajat. Nah, kita lihat udah selesai untuk tes CPU throttling di 15 menit dan hasilnya bisa lihat hampir 50 derajat. Ini panasnya gila banget coy ya. Wow. Wah, gila. Ini lantainya aja ini mejanya 43 derajat, sebelah sini bisa lihat 32 tuh. Panas banget. Untuk belakangnya di 4. Wih, Pak, belakangnya lebih panas, coy. 50 derajat. Gila. Tapi cepat loh turunnya tuh. Untuk max-nya 326 gigs, rata-ratanya 307 gigs dan paling minimalnya 290. Anehnya di sini tuh tinggi, terus dia turun terus naik lagi. Mungkin udah dibantainya lagi, dipusnya lagi tuh ya. Kita langsung tes Sweet Life Stress Test. Ini handphonenya udah aku dinginkan ya. Kita langsung gas. Oke, udah selesai ya. Untuk panasnya tadi tembus hampir 50 derajat dan ini udah
agak lumayan menurun. Bisa lihat untuk base locknya di 11.800, lowest score-nya di 5.700. Jadi bisa lihat nih, wah kalau dibandingin sama Poco F6 jauh banget ya untuk throttlingnya nih. Kacau banget nih. Di terakhir ya, naik turun ya. Dan bisa lihat kalau handphonenya panas, dia otomatis ke settingan 60 Hz. Ini pergerakannya macam-macam banget nih. Tuh, bisa lihat ya tuh, buka ininya. Nah, kita coba buka Mobile Legends, kita lihat cek untuk di game turbonya. Game turbonya hampir sama kayak di Poco F6 yang barusan kita tes. Di sini tuh ada setelan V-Forma. Aduh, ini sama aja nih. Ada wheelboard seimbang, terus ini tuh ada setelan V-Forma, prioritas gambar, kostum, prioritas laju bingkai. Nah, kalau kostum ini bisa diaktifkan. Wah, gaya visual. Nggak ada resolusi game super. Kayaknya resolusi game super saat ini baru bisa di Genshin Impact ya. Nah, kita langsung ke setting. Bisa lihat ini tuh bisa 120 fps atau rata kanan. Untuk deteksi jaringan tes performa 102, 101, 113, 110, 118. Kecil banget, mungkin karena handphonenya masih panas kali. Oke, kita udah masuk ke PUBG. Untuk di game turbonya sama aja. Setelan V-Formanya bisa prioritas gambar, prioritas laju bingkai, customnya bisa resolusi game super, nggak bisa ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mungkin masih di game Genshin Impact doang. Dan kontrol sentuh layar di sini tuh ada 4. Wih, ada settingan bawahnya lagi nih. Area sentuhan yang tidak sengaja ya di pinggir-pinggir sini nih. Misalnya ini kita nih ya. Jadi bisa kita buat besar, kita buat sedang, kita bisa buat kecil di sininya. Terus ini bisa kita aktifin tiga-tiganya, algoritma stabilisasi, respon ketukan cepat. Terus ini sensitivitas terhadap gerakan kecil kita aktifkan, pelacakan gerakan. Nah, jadi sensitivitas layarnya agak meningkat gitu. Untuk di settingan grafik, wow, HD high untuk bawahnya. Kita coba tes dari yang paling tinggi, Ultra HD, Extreme HDR belum bisa. Ini Ultra HD Ultra, HDR bisa Extreme, HD bisa Extreme, Balance bisa Extreme. Kita lihat semutnya apakah kayak Poco X6 Pro nggak bisa 120 fps. Wah, bisa dong. Semut 120 fps. Wah, udah bisa ngalahin Infinix GT20 Pro nih. Nah, kita tes untuk gyro sensornya, ya aman ya. Udah pastilah gyro sensornya yang hardware ya tuh, aman banget. Nah, untuk game yang belum support game turbo, kita bisa aktifin manual. Kita geser aja ke bawah gini, dan ini ada game turbo. Kita langsung aktifin game turbo. Nah, di game turbonya nih kita bisa tambahin game-game yang kira-kira belum support. Contohnya kayak 3D Mark nih, ini kan nggak aktif nih, ini bisa kita tambahin. Nah, terus untuk settingannya tuh, misalnya PUBG Mobile, kita setting game turbonya aktif, rekomendasi konten nggak usah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ada pilihannya juga di sini tuh bawaan, hemat daya. Ini setelan GPU-nya ya, bisa buat seimbang, kualitas tinggi, terus bisa custom kayak macam laju bingkai mau 120, resolusinya bisa dikecilin 720 atau bawaan. Filter anisotropiknya bisa sampai 16 kali. Nah, ini aku masih kurang ngerti nih apa ini. Kualitas filter teksturnya bisa kualitas tinggi, map loss biasnya bisa 2, 0 atau -2, multi thread renderingnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu.
Nah ini video 4K 60 fps. Kalau 4K 60 fps nggak bisa pindah-pindah lensa atau pindah-pindah kamera ya. Wow. Dan untuk settingan steady shot juga nggak bisa ya. Steady shot dia bisa di 1080 30 fps ya. Jadi kalau settingan 4K 60 fps nggak bisa, 4K 30 fps nggak bisa, 1080 60 fps nggak bisa. Nah ini 4K 60 fps nih. Ini coba kita agak lari-lari. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini settingan 1080 30 fps steady shot. Nah kok 1080 30 fps steady shot kita nggak bisa ngezoom atau zoom in, nggak bisa zoom out ya. Ini aku coba agak lari-lari. Ini pakai fitur steady shot. Ini udah goyang banget padahal. Ini aku goyangin sambil jalan. Nah ini settingan 1080 30 fps tanpa steady shot. Jadi kalau tanpa steady shot dia kita bisa zoom sampai 0,6 kali, terus bisa pindah ke lensa 1 kali. Nah itu ya, ada perbedaan ya. Ini kok misalnya dia 1 ke 2 kali kan gak ada perbedaan, tapi di sini kok misalnya berpindah 0,9 ke 1 kali itu ada kayak dek gitu. Nah tuh ya. Settingan kamera depan di 1080 30 fps. Nah jadi bisa lihat seperti ini untuk settingan kamera depan. Nice tuh, mantap kan? Nah ini hasilnya. Jadi ini tuh harinya panas banget, panas terik. Nah kurang lebih seperti ini coy. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk video atau unboxing dan sedikit tes review yaitu Poco X7 Pro. Nah untuk video selanjutnya bakalan aku tes gaming, tes simulator atau yang lain-lain ya. Nanti bisa komen aja. Nah, oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.